Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 8, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. ASEAN berdiri pada tanggal A. 8 Agustus 1967, B. 18 Agustus 1967, C. 8 Agustus 1976, atau D. 18 Agustus 1976. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat adalah A. ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN sendiri diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Soal nomor 2. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut, kecuali A. Compact, B. Fragmented, C. Elected, atau D. Protruded. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN itu memiliki ciri sebagai berikut. Ada compact, fragmented, elongated, dan protruded. Soal nomor 3. ASEAN secara astronomis terletak pada A. 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT, atau B. 4 derajat LU sampai 6 derajat LU dan 114 derajat BT sampai 115 derajat BT, atau C. 28 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 93 derajat BT sampai 141 derajat BT, atau D. 28 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Jawaban yang tepat adalah C. Letak koordinat itu adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. Letak koordinat ASEAN sendiri adalah 28 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 93 derajat BT sampai 141 derajat BT. Tinggal dihafalkan ya. Nomor 4. Puncak tertinggi negara Indonesia adalah A. Bolovens, B. Rahan, C. Razi, atau D. Kartens. Jawaban yang tepat adalah D. Puncak tertinggi di Indonesia adalah Puncak Kartens, yaitu di Gunung Wijaya Wijaya, Papua, dengan ketinggian 4.484 mdpl. Nomor 5. Sungai utama di negara Singapura adalah A. Mekong, B. Ulu Pandan, C. Cagayan, atau D. Irrawaddy. Jawaban yang tepat adalah B. Kalau yang ini tinggal dihafalkan ya. Soal nomor 6. Negara ASEAN yang memiliki titik koordinat 6 derajat LU sampai 21 derajat LU dan 97 derajat BT sampai 106 derajat BT adalah A. Thailand, B. Filipina, C. Myanmar, atau D. Laos. Jawaban yang tepat adalah A. Thailand sendiri terletak di antara 6 derajat LU sampai 21 derajat LU dan 97 derajat BT sampai 106 derajat BT. Tinggal dihafalkan. Soal nomor 7. COSD
adalah pelaksana kerjasama ASEAN di bidang A. Politik dan keamanan, B. Pendidikan, C. Ideologi, atau D. Sosial budaya. Jawaban tepat adalah D. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Soal nomor 8. Berikut ini adalah kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan yang tepat adalah A. ZOPFAN dan MEA, B. TAC dan FBA, C. ZOPFAN dan TAC, atau D. FBA dan ACT. Jawaban tepat adalah C. Ada beberapa kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan, yaitu ZOPFAN, TAC, dan ASEAN WF. Soal nomor 9. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam 3 pilar ASEAN adalah A. Bidang politik keamanan, B. Bidang ekonomi, C. Bidang sosial budaya, atau D. Bidang pendidikan. Jawaban tepat adalah D. Dalam meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN, terkenal istilah 3 pilar ASEAN. Nah, 3 pilarnya itu adalah bidang politik keamanan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Soal nomor 10. ASEAN Regional Forum atau ARF adalah hasil dari kerjasama dalam bidang A. Keamanan, B. Politik, C. Sosial, atau D. Budaya. Jawaban yang tepat adalah B. Selain bidang keamanan, ada juga bidang politik, yaitu menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF. Soal nomor 11. Pertemuan pertama ASEAN Ministerial Meeting on Women dilaksanakan di A. Jakarta, C. Phnom Penh, C. Vientiane, atau D. Bangkok. Jawaban tepat adalah Vientiane. Pertemuan pertama ASEAN Ministerial Meeting on Women itu di Vientiane, Laos pada tanggal 16-19 Oktober 2012. Soal nomor 12. Penyelenggaraan SEA Games adalah bukti kerjasama ASEAN di bidang A. Politik dan keamanan, B. Sosial budaya, C. Pendidikan, atau D. Semua salah. Jawaban tepat adalah B. Ada beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN, antara lain pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan penyelenggaraan SEA Games. Soal nomor 13. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam faktor terjadinya interaksi negara ASEAN adalah A. Iklim, B. Geologi, C. Sumber daya manusia, atau D. Sumber daya alam. Jawaban yang tepat adalah C. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara-negara ASEAN, antara lain faktor iklim, faktor geologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Soal nomor 14. Berikut ini adalah negara ASEAN yang tidak memiliki hasil tambang, yaitu A. Indonesia, B. Bangkok, C. Malaysia, atau D. Singapura. Jawaban tepat adalah D.
Singapura adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki hasil tambang karena kondisi wilayahnya. Mereka itu mengutamakan industri di negaranya. Soal nomor 15. Bandara Suvarnabhumi itu terletak di negara A. Thailand, B. Laos, C. Myanmar, atau D. Vietnam. Jawaban tepat adalah A. Bandara Suvarnabhumi berada di Thailand yang menggantikan Bandara Don Muang. Soal 16. AFTA adalah kerjasama dalam bidang A. Ekonomi, B. Pendidikan, C. Politik, atau D. Keamanan. Jawaban yang tepat adalah A. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. AFTA memungkinkan setiap orang di negara-negara ASEAN untuk dapat mengkonsumsi barang-barang produk luar negeri. Soal nomor 17. Alih fungsi lahan pantai menjadi daratan disebut A. Abrasi, B. Reklamasi, C. Erosi, atau D. Imigrasi. Tentu saja jawabannya B. Reklamasi sendiri adalah alih fungsi lahan pantai itu menjadi daratan. Ini tinggal dihafalkan ya. Soal nomor 18. Perubahan sistem nilai dan norma adalah contoh dampak dari perkembangan iptek di bidang A. Ekonomi, B. Pendidikan, C. Politik, atau D. Budaya. Jawaban tepat tentu saja D. Ada beberapa dampak perkembangan iptek dalam aspek budaya, antara lain terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak, perubahan sistem nilai dan norma, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis, dan aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Soal nomor 19. Negara yang terletak paling utara di ASEAN yaitu A. Filipina, B. Kamboja, C. Myanmar, atau D. Thailand. Jawaban tepat adalah C. Secara astronomis, Myanmar terletak antara 11 derajat LU sampai 28 derajat LU dan 92 derajat BT sampai 101 derajat BT. Maka menjadikannya negara paling utara di ASEAN. Soal nomor 20. Negara yang berbentuk geografis protudid dan penduduknya mayoritas ras Mongol yaitu A. Myanmar, B. Laos, C. Thailand, atau D. Vietnam. Jawaban tepat adalah A. Protudid yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contoh negaranya yaitu Thailand dan Myanmar. Soal nomor 21. Perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain disebut A. Gerak, B. Kelajuan, C. Mobilitas sosial, atau D. Mobilitas. Tentu saja jawabannya C. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Soal nomor 22. Ado sangat aktif di sekolahnya sehingga ia terpilih menjadi ketua OSIS. Hal ini merupakan contoh dari A. Social thinking, B. Social up down, C. Social upgrade, atau D. Social climbing. Tentu saja jawabannya D. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status
atau kedudukan seseorang dari rendah ke tinggi. Contohnya, ada seorang pegawai naik pangkat karena kinerjanya baik, atau seorang siswa terpilih menjadi ketua OSIS karena aktif di sekolah, dan sebagainya. Soal nomor 23. Pak Jupri merupakan kepala SMPN 01 Batu Jajar. Kemudian beliau dipindah tugaskan ke SMPN 1 Purworejo, namun tetap sebagai kepala sekolah. Itu merupakan contoh dari A. Social climbing, B. Social sinking, C. Mobilitas sosial horizontal, atau D. Mobilitas sosial vertikal. Jawaban yang tepat adalah C. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan yang sama. Pada mobilitas sosial horizontal, itu tidak terjadi perubahan status sosial. Contohnya Pak Jupri yang kepala SMPN 1 Batu Jajar, kemudian beliau pindah ke SMPN 1 Purworejo, namun tetap sebagai kepala sekolah. Soal nomor 24. Berikut ini yang tidak termasuk faktor pendorong mobilitas sosial adalah A. Kemiskinan, B. Struktural, C. Politik, atau D. Individu. Jawabannya adalah A. Ada beberapa faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu struktural, individu, sosial, ekonomi, politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Soal nomor 25. Berikut ini dampak positif dari mobilitas sosial, kecuali A. Mendorong seseorang untuk lebih maju, B. Mempercepat tingkat perubahan sosial, C. Meningkatkan integrasi sosial, atau D. Terjadinya konflik. Jawaban yang tepat adalah D. Gampang ya, karena yang bukan, maka cari yang negatif. Satu-satunya yang negatif yaitu konflik. Nomor 26. Masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan disebut A. Masyarakat bikultural, B. Masyarakat monokultural, C. Masyarakat pluralitas, atau D. Masyarakat multikultural. Jawaban yang tepat adalah D. Masyarakat multikultural artinya masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Soal nomor 27. Tripitaka adalah kitab suci umat A. Islam, B. Kristen, C. Buddha, atau D. Hindu. Tentu saja jawabannya C. Kalau ini gak perlu dibahas ya, tinggal dihafalkan. Dari zaman SD juga kita udah belajar. Kitab suci agama Buddha ya pasti Tripitaka. Nomor 28. Berikut ini adalah suku yang berada di Kalimantan Tengah, kecuali A. Lawang, B. Banjar Kuala, C. Dusun, atau D. Ngaju. Jawaban yang tepat adalah B. Kalian bisa lihat sendiri di tabelnya, itu tinggal dihafalkan ya. Soal nomor 29. Komering adalah suku bangsa yang berasal dari A. Aceh, B. Sumatera Barat, C. Sumatera Selatan, atau D. Sumatera Timur. Jawaban yang tepat adalah C. Kalian bisa lihat nih di sini yang di garis bawah. Soal nomor 30. Unsur kebudayaan menurut Koen Jaraningrat itu ada A. 3, B. 5, C. 7, atau D. 9. Jawaban yang tepat adalah C. Menurut Koen Jaraningrat, itu ada 7 unsur kebudayaan.
Ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Nomor 31. Perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya adalah pengertian konflik menurut A. Kwenjaraningrat, B. Kartono, C. Robert M. Z. Lawang, atau D. Arif Budiman. Jawabannya adalah C. Kalau ini tinggal dihafalkan. Soal nomor 32. Petugas ketertiban berusaha menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan. Kemudian terjadi penolakan. Hal tersebut adalah contoh konflik A. Antar individu, B. Individu dengan kelompok, C. Kelompok dengan kelompok, atau D. Negara dan individu. Jawabannya adalah C. Contoh konflik kelompok dengan kelompok adalah konflik antara pedagang kaki lima dengan petugas ketertiban. Nomor 33. Proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan disebut A. Integrasi sosial, B. Mobilitas sosial, C. Toleransi, atau D. Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban yang tepat adalah A. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Tinggal dihafalkan. Nomor 34. Integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat disebut A. Integrasi normalisasi, B. Integrasi koersif, C. Integrasi fungsional, atau D. Integrasi normatif. Tentu saja jawabannya D. Dari namanya juga udah jelas ya, norma-norma ya pasti normatif. Nomor 35. Di bawah ini contoh faktor pendorong mobilitas sosial pada penyebab struktural adalah A. Seorang anak yang memiliki sikap ulet dan tekun, B. Seorang anak yang migrasi ke daerah lain karena ada konflik, C. Seorang anak desa yang mencari pekerjaan di kota, atau D. Seorang anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Jawabannya adalah D. Faktor struktural sendiri artinya akibat dari faktor eksternal atau di luar individu. Nomor 36. Faktor pendorong bagi kelompok masyarakat tidak mampu untuk melakukan mobilitas sosial adalah A. Keadaan ekonomi, B. Pendidikan rendah, C. Situasi politik, atau D. Status sosial. Tentu saja jawabannya A. Udah jelas ya, kelompok masyarakat yang tidak mampu. Pastinya alasannya adalah keadaan ekonomi. Nomor 37. Di bawah ini yang bukan cara untuk meningkatkan integrasi sosial yang baik adalah A. Ikut kegiatan sosial masyarakat, B. Mematuhi norma-norma yang berlaku, C. Berpegang teguh pada nilai-nilai sosial, atau D. Menyesuaikan gaya hidup hedonis. Tentu saja jawabannya adalah D. Hidup hedonis artinya hidup bermewah-mewahan dengan mengutamakan kesenangan. Maaf, tadi ada salah checklist, harusnya di bagian D ya. Soal nomor 38. Tarian-tarian daerah pada saat ini beralih fungsi untuk acara A. Sesaji, B. Perang, C. Penyambutan tamu, atau D. Keagamaan.
Tentu saja jawabannya C. Pada masa modern ini, tarian daerah menjadi sebuah metode untuk penyambutan tamu. Dimanapun kalian kalau pergi ke daerah orang lain, pasti disambut dengan sebuah tarian-tarian. Masa iya untuk perang sih untuk saat ini ya. Nomor 39. Yang termasuk contoh saluran mobilitas sosial pada bidang organisasi profesi adalah A. Apkom DIY dan PBB, B. PGRI dan Apkom DIY, C. PGRI dan ID, atau D. PGRI dan IMI. Jawabannya adalah C. PGRI sendiri adalah singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia dan ID adalah singkatan dari Ikatan Dokter Indonesia, di mana tentunya kedua organisasi tersebut memiliki jabatan-jabatan struktural. Nah, itu pasti menjadi mobilitas sosial ya. Nomor 40. Pak Amir mengajar SMA sebagai guru. Setelah beberapa tahun, ia kini menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kasus ini merupakan contoh mobilitas sosial. A. Vertikal naik, B. Vertikal turun, C. Horizontal, atau D. Antar generasi. Tentu saja jawabannya A. Mobilitas sosial vertikal ke atas disebut juga social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang dari rendah ke tinggi. Gimana? Dari 40 soal, kalian betul berapa? Kalau pengen tahu nilainya, tinggal dikali 2,5 ya. Nanti ketahuan hasilnya. Kalau sekiranya masih kurang nilainya, pahami lagi materinya bab 1 dan bab 2, kemudian dicoba lagi latihan soalnya sampai nilainya bagus. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.